Dan dari situ aku semakin hari belajar gitu. Kayaknya kalau aku nggak ikutan Permata, kalau aku nggak jadi pengurus Permata, aku juga nggak akan mencari Tuhan seperti itu gitu. Jadi sangat ya, Permata sangat membentuk aku. Oke, tempat yang bagus untuk membentuk diri ya. Hai Permata, selamat datang di Kedai Permata, tempat nongkrong anak Permata untuk membahas segala hal dengan santai. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di hari ini Kedai Permata akan kedatangan tamu satu lagi yang kita akan bahas tentang apa kabar. Dia akan cerita tentang kabarnya dia. Dia selama ini bergumul sama dirinya. Dia ngerasa kesakitan, tapi dia tetap aja ngejalanin hidupnya sehari-hari biasa aja gitu. Nah, ada satu hal yang dia mau ceritakan tentang kesehatannya itu dan bagaimana Tuhan menjamah dia. Oke, sekarang please welcome, siapakah dia? Florentina. Hai Flo. Hai. Kenalin dirinya coba sama semua Permata yang ada, khususnya Permata Bandung Timur. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama aku Florentina Matamia, bro aku Bangun. Aku sekarang domisilinya di Bandung, udah kerja. Kalau ngomongin Permata, Permata tuh bener-bener tempat aku bertumbuh dan ya mungkin tahun ini tahun terakhir aku di Permata karena kayaknya udah cukup kali ya pelayanannya, perlu proses selanjutnya lagi pelayanannya karena setiap waktu ada tahap-tahap, ada level-level yang harus kita lewatin kan gitu. Mau kemana sih? Habis Permata biasanya kemana? Ke planet? luar negeri kayaknya. Amin. Oke. Nah, kita kan sekarang lagi di Kedai Permata ya. Ini lagi renovasi ya kan. Oke. Kopi-kopinya boleh lah dicoba ya. Nah, kita ngomongin di Kedai Permata hari ini kita bahas tentang apa kabar. Apa kabar? Apa kabar Flo gitu. Oke. Kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah, Flo kalau misalnya mau cerita tentang kabarnya, apa yang mau diceritain sama Permata? Wow, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, baik banget karena Tuhan melakukan hal besar sama aku dan apalagi apa kabar gitu kan, pasti orang ya sehat gitu kan. Dan kalau aku mau bilang puji Tuhan aku sehat dan aku baru sembuh. Seperti itu. Oke, baru sembuh. Baru sembuh. Pernah cerita kalau misalnya Flo ini punya sakit, ya kan? Kayaknya dia kalau dipijet gini aja tuh kayak sakit gitu kan, suka bingung ya kan? Nah, boleh nggak sih cerita kenapa, apa yang terjadi dan kesembuhan apa sih yang terjadi sama Flo? Jadi tuh sebenarnya tentang kesehatan yang aku ini nyambung sama gambar diri. Dan mungkin cerita awalnya dari perjalanan aku SMP kali ya. SMP itu kan masa-masa puber nih, masa-masa baru banget. Istilahnya mencari nih siapa aku, mencari aku tuh sukanya apa gitu kan. Itu kayaknya mulai dari SMP gitu kan, mengenal diri sendiri. Terus di SMP itu aku mulai menggendut juga. Dari SMP menggendut, terus kayak aku ngerasa setelah SMP kayak punya kebebasan. Kalau SD tuh seakan-akan dikekang, enggak sih sebenarnya nggak dikekang, kayak mungkin SMP tuh bisa jajan banyak, bisa jajan ini itu, terus kayak pulang sekolah tuh nggak harus langsung pulang gitu kan. Kalau SD kan kayak langsung dijemput atau nggak pakai jemputan gitu. Kayak SMP tuh kan lebih bebas tuh, pulang sendiri naik angkot apa segala macam. Jadi aku ngerasa mungkin itu masa kebebasan. Dan di situ aku mulai menggendut karena jajan pulang sekolah bisa ini bisa itu, karena itu yang ada di bayangan aku waktu lulus dari SD. Makin besar terus insecure. Maksudnya terus besar tubuh. Okay. Terus kan zamannya juga mulai suka suka-sukaan lawan jenis. Okay. Mulai suka-sukaan, terus mulai yang ngeceng-ngeceng lah, maksudnya ada yang udah pacaran ada yang apa gitu kan. Dan mungkin di masa itu belum gimana banget tertarik, tapi setelah SMA baru kerasa tuh kalau badannya, tubuh aku tuh udah makin membesar dan ternyata aku jadi insecure. Dan emang udah gendut banget, gendutnya tuh. Emang kilonya berapa? Gendutnya kan gini ya, kalau aku berat badan segini kayak aduh gendut kan cewek biasa gitu. Iya. Nah ini gendutnya tuh berapa? Oh ini beneran besar. Jadi tuh tinggi aku cuman 157 dengan berat mungkin waktu SMP itu
berat aku 6, awal SMP tuh masuk SMP sebenarnya 60, 58 ke 60 itu sebenarnya terhitungnya berisi. Tapi masih nggak gemoy banget lah. Nah, ini tuh pokoknya sampai SMA udah nyampe 77 kilo mungkin dengan tinggi aku segitu. Dan ya SMA lah mulai kerasa kalau aku insecure gitu sama diri aku sendiri. Nggak dibully banget sebenarnya sama teman-teman. Tapi aku tipe yang suka sama baju. Jadi kalau misalnya nemu baju lucu, apalagi kakak aku kan yang pertama tuh juga dia tuh berjuang juga untuk kurus, dan yang kedua tuh emang langsing gitu. Jadi kayak baju-bajunya tuh lucu-lucu gitu kan, kayak pengen. Aduh, siapa sih kakak keduanya? Terus Jadi kan karena ngeliat maksudnya dia namanya juga puber kan, mikirnya makin gede lucu pakai baju ini, aku bisa pakai baju kakak aku gitu kan, karena aku udah mungkin badannya udah sama, taunya aku sama tapi malah makin melebar, jadi nggak akan muat juga baju-bajunya dia. tunggu, mereka mungkin ketawa kenapa ya? Bingung. Kakak keduanya adalah saya, ya gitu. Makanya tertawa gitu, bingung soalnya. Nanti mereka semua bingung kenapa kita ketawa. Jadi maksudnya adalah kakak kedua adalah saya ya. Iya gitu kan, terus lupa kan jadi mau ngomong apa. Insecure. Oh iya, insecure. Terus ternyata bajunya juga nggak muat, udah mau baju nggak muat. Terus ngeceng sama orang juga jadinya insecure gitu. Emang ada yang mau sama aku yang sebesar ini? Dan kayaknya image zaman aku SMA itu orang tuh sukanya yang langsing. Kayaknya zaman sekarang baru kayak cantik itu macam-macam, hitam, udah mulai gendut, terbuka, apa, iya. pipinya tembem. Kalau dulu kan kayak model yang lurus iya, gitu ya. Media juga kan udah ngebuka juga kan, maksudnya sekarang komunikasi juga udah bener terbuka banget, jadi kayak nggak membuat image kalau emang ya cantik itu harus langsing putih gitu kan. Nah, zaman aku SMA tuh kayak seakan-akan itu tuh bener-bener image banget gitu, kalau misalnya punya pacar Cantik itu cantik harus itu, langsing, terus kurus orang gitu tuh ya. pasti suka kalau misalnya kamu langsing gitu kan. Padahal itu kata Orang. Oke. Terus ya aku kan jadinya malah makin nyiksa diri sih, makan terus karena Semakin insecure semakin semakin ya makan. benar, semakin insecure semakin makan, makin membesar. Ternyata masuk kuliah karena makan gak jelas, sebenarnya makan di rumah teratur ya, tapi mungkin jajan aku kali ya bener-bener yang nggak sembarangan, tapi ngikut temen gitu, jajan apa di sekolah ikut gitu. Sampai akhirnya kuliah aku ngerasa badan aku tuh nggak nyaman, udah mungkin sebenarnya aku punya terus ditambah ada momen dimana kayak ya itu tadi yang dibilang kayak dipegang gitu kan, kok sakit, sakit, jangan masa disentuh gini doang tuh kayak sakit gitu, nggak linu, kayak nyeri gitu kan, di sini gitu kan, kayak orang mau bercanda ngegeliin kan malah sakit gitu kan. Jadi bingung juga awalnya. Dari situ kayak emang ada yang salah, enggak lah, aku abaikan. Ternyata sakitnya tuh makin kerasa, terus gas di perut banyak, terus sakitnya tuh sakitnya di sini. Aku kira kan Sakitnya tuh di sini. enggak. Belum jatuh cinta banget gitu. Jadi sakitnya sih di Asik di sini. Belum jatuh cinta banget. Okay. Ya masih ngeceng-ngeceng ayam gitu lah. Ngeceng ayam apa ya? Enggak tahu. Sukanya sama ayam. Enggak. Oke, lanjut. Bahasa apa lah gitu. Terus kayak aku kira karena aku duduk sering pakai tali pinggang kan SMA gitu, mungkin bekasnya karena sering duduk jadi kerasa sakit kali di sini. Bahkan berdiri juga sakit. Tapi berhari-hari makin kerasa sakitnya. Terus ceklah ke dokter SMA tuh, karena sampai ke punggung sakitnya. Ke dokter pulang sekolah masih jam istirahat gitu sama bapak, dianterin ke dokter. Kita cek ke dokter tulang punggung tuh. Ya pokoknya ke dokter ya belum sampai fisioterapi sih. Pokoknya dia antar ke dokter bagian dokter tulang kan. Terus dicek, di ronsen tuh punggungnya, terus dia bilang ini normal, tapi mungkin bagian sini nggak tahu lah dia tunjuk mana agak
sedikit nggak normal, tapi masuk umum sih kata dia gitu. Ya udah kamu fisioterapi, saya kasih jadwal 8 kali kata dia gitu, buat dipanas-panasin punggungnya gitu kan, karena bener sakit kayak gini gitu, nggak ada yang enak, bahkan tidur juga suka nggak enak. Terus sama dokternya di fisioterapi, maksudnya sama yang fisioterapisnya kan di fisio itu sekitar 30 menit, pulanglah ke sekolah lagi kan. Udah sore-sorenya tuh udah mulai gak nyaman lagi gitu aja terus tiap fisioterapi, sampai aku juga udah enak, nggak usah diperpanjang. Iya. udah capek, udah nggak mau lagi gitu. Dan aku juga nggak bilang lagi sama bapak sama mama gitu kan, ini kenapa, ini masih sakit gitu, nggak aku perpanjang, cukup aku simpan. Jadi nggak lanjut fisioterapi? Enggak. Terus sebenarnya sakitnya masih ada, kayak pengen cari dokter yang lain gitu, entah dokter penyakit dalam atau apa, tapi nggak aku capin gitu, kayaknya perlu, aku cuma berpikir kan. Terus mungkin mah pasti gitu kan bilangnya, ini mah jadi kalau udah simptomnya aku gitu. Ini pasti mah kata dia gitu. Iya ngaruh karena pasti ke lambung gitu lah, karena emang gejalanya bisa ke punggung kalau misalnya udah belum akut sih, masih maksudnya masih di bawah si range-nya gitu kan. Oke, dikasih obat buat mah, terus udah selalu kan dibilang makan dulu teratur gitu kan. Ya gitu kan. Udah makan teratur, ternyata masih gitu kan, masih nggak ngaruh, apalagi gasnya tuh makin banyak, gasnya juga makin banyak. Terus akhirnya sampai titik dimana aku pernah demam, terus di rumah tuh cuma berdua sama mama, dan kayak ayo ke dokter, tapi nanti tunggu bapak pulang dulu, ini maksudnya beli obat buat pereda demam doang kan. Terus ternyata udah nggak kenapa-napa, tapi yang sakit di sini tuh masih dan makin, bahkan diare aku tuh sebenarnya ya. Aku udah feeling jangan-jangan usus buntu, karena teman aku ada histori usus buntu. Kalau usus buntu tapi dia nggak bisa bangun, akhirnya didiagnosa usus buntu, ya langsung operasi gitu kan histori aku panjang tuh, kayak masa sih usus buntu gitu. Aku kan udah hidup, maksudnya selama ini jalan ke sekolah, pulang biasa aja, maksudnya nggak ada gejala apapun gitu kan, tapi emang sakit doang di situ. Cuman kan yang di posisi ini emang usus buntu, aku kayak masih curiga kan, aku browsing, ya emang benar mirip, karena aku ada demamnya, ada diare, karena itu aku udah sampai demam sih, makanya aku udah makin percaya kayaknya ini beneran usus buntu. Terus karena bapak nggak ada, udah dikasih obat, aku udah baikan. Seminggu kemudian ternyata demam lagi, itu cuman ke dokter umum. Terus ya udah coba aja ke dokter bagian dalam, dokternya tuh kayak setengah-setengah gitu loh. Ya udah kamu nih ronsen, kalau misalnya udah hasil ronsen datang lagi, udah dikasih, oh ya ini ada pelebaran ternyata di usus besarnya kata dia gitu, pakai bahasa kedokterannya kan disebutnya. Terus ini saya kasih obat aja untuk ngereda, ngomong gitu. Tapi ternyata makin hari makin kayak lemes gitu badan, tapi nggak demam lagi. Dan terus akhirnya dioperasi. Nah, setelah berapa lama tuh? Dengan semua gejala itu 2 tahun. 2 tahun tuh dari masih SMA? Dari masih SMA. Jadi tapi tahapnya tuh masih yang kayak masuk angin itu sih. Cuman nggak tahu sih kena usus buntunya pas kapan. Berarti itu di kuliah baru dioperasi? Baru di kuliah semester jadi, awal. 2 tahun itu cuma dikasih obat pereda sakitnya doang? Enggak sih, karena kan belum tahu sebenarnya kalau itu usus buntu. Baru tahu usus buntunya itu ya itu pas udah demam, itu apa sih? Itu tuh sebenarnya itu bahkan sampai sebulan. Si perjalanan sampai ketemu dokternya dan ternyata usus buntu itu juga dari demam apa itu tuh bisa sampai sebulan. Setelah sakit usus buntu dioperasi, udah membaik atau ada simptom lain yang akhirnya tetap rasa sakit itu masih ada? Rasa sakit masih ada. Nah itu aku kan kira, oke, mulai saat ini aku akan menjaga diri aku gitu kan. Udah belajar pola makan yang benar, udah mulai. Ternyata tetap nakal. Dan ternyata si gasnya ini tuh nggak hilang. Jadi kan di USG nih. Gasnya banyak ya kata si entah suster ya atau apa yang USG-nya. Terus itu setelah operasi? Sebelum dan setelah. Terus yaudah nanti dikasih ke dokternya biar dikasih obat ngurangin gas. Ternyata
setelah setahun operasi itu di sini aku Di bawah bawah dada, ya? perut kanan atas berarti ya, Mm-mm. sakit. Dan itu gejalanya udah ada sesekali sebelum operasi usus buntu. Aku kira memang efeknya, ternyata bertahun-tahun. Jadi itu berapa tahun setelah operasi dan Sampai ada sakit di sini. Mm. Berarti itu 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 tahun. 7 tahun. 7 Terus- tahun. Tapi masih terus dibawa tuh rasa sakit Dibawa. 7 tahun. Diba- 7 7 tahun. dibawa. Itu dibawa dan apa ya? Nggak makin hari ya, tahun demi tahun itu juga sebenarnya sama, makin sakit, gasnya juga makin banyak. Bisa ada momen dimana aku sendirian di mobil gitu kan, lagi ngapain, nunggu atau apa gitu, sendawa, setengah jam tuh nggak kemana, sampai ngerasa lega, padahal nggak lega-lega, dan itu nggak pernah selesai. Dan udah kayaknya sampai 3 tahun 4 tahun lalu tuh udah sampai ke punggung. Oke, sekarang kita cerita langsung kepada kejadian apa yang mau diceritain hari ini. Ya, apa sih yang terjadi? Kan kalau misalnya orang udah terbiasa dengan rasa sakit, akhirnya rasa sakit itu menjadi bagian dari tubuh. Iya, Betul nggak sih? betul. Ngerasa kalau oh sakit ya biasa aja gitu kan, sehari-hari aja dibawa gitu ya, kayak orang bawa beban hidup ya tiap hari gitu kan. Jadi Ya beban- pura-pura nggak inget lah ya, gitu. beban hidup adalah bagian dari hidup Iya, gitu iya. ya, udahlah ya. Nah tapi apa yang bisa yang terjadi sehingga kayak sekarang sehat ya? Sehat. Sehat. Nah, Sehat. Sehat ya. Udah bisa bilang bukan sehat gitu. kayaknya, tapi hari ini sehat. Sehat. Hari ini Dulu tuh sehat. kalau ditanya apa kabar, sehat, saya ketemu teman kan, apa kabar, sehat, aku tuh sebenarnya nggak sehat tahu gitu, pengen, tapi dia sehat, aku bisa mengalalkan aktivitas Oke. seperti biasa gitu. Banyak banget orang sekarang gitu ya. Kalau kita tanya apa kabar gitu ya, orang pasti jawabnya gitu. Baik, Baik kan. gitu ya, kayak baiknya juga nggak tahu kenapa gitu ya, gitu. mau diceritain yang mana Iya, gitu iya. kan. Tapi kalau misalnya ditanya sekarang lah, Flo apa kabar tubuhnya? Sehat. Oke. Kenapa? What happened? Hmm, Kan kalau kemarin Iya. membawa rasa sakit ya, selama 7 tahun bahkan sebelumnya juga. Nah, apa yang terjadi? tahun 2020 tuh kan penuh dengan drama ya. Drama Covid. pandemi maksudnya? Atau drama hidup sendiri? drama pandemi dan drama diri sendiri. Oh, oke, ya semua orang mengalami kok. Dan kayaknya emang momen buat mencari Tuhan tuh bener-bener pribadi banget. Nggak like kalau misalnya PA atau apa kan kayak rame-rame, kayak ngerasa kayak musiknya apanya jadi feel-nya tuh dapet gitu kan Karena ceritanya. hadir di situ, musiknya di situ, Yes. orang di situ. Yes, gitu. Sedangkan 2020 adalah waktunya bener-bener apapun yang terjadi ya cari Tuhan cuman bisa diri sendiri yang Di rumah di kamar. kamar bener-bener Ngeliat video. gimana kita gitu kan buat mencarinya Tuhan tuh udah tergantung kita gitu kan. Dan kapanpun udah nggak diatur lagi gitu kan, nggak ada jadwalnya. Kalau misalnya PA udah jelas gitu kan. Kalau ini kan bahkan ibadah juga walaupun udah live-nya jam segini, kita belum tentu ikutan yang live-nya gitu kan. Dan aku tuh belajar banyak gitu kan selama 2020, gimana aku semakin makanya saya semakin mencari Tuhan gitu kan. Terus lagi-lagi kakak aku memperkenalkan aku dengan satu khotbah pendeta. Dia tuh di Surabaya. Terus YouTube ya? YouTube. Aku lagi sering dengerin ini loh, kata dia gitu kan. Oh iya. Terus aku juga nggak ngikutin banget. Cuman pas aku cari kan jadi muncul kan di historinya kita. Terus akhirnya jadi kayak rekomendasinya dari YouTube-nya kan langsung muncul juga. Terus ada satu saat teduhnya dia, saat teduh yang biasa dibikin si pendeta ini muncul. Aku play, akhirnya muncul terus. Ayo udahlah, mau aku subscribe. Ih, udah 2 atau 3 kali aku ikutin yang udah ini ya kan, yang udah siaran ulang karena dia selalu live. Jadi dia live. Flo nontonnya yang udah tayang, udah tayangnya. Dan 2-3 kali kalau nggak salah. Pengen banget nih ikutan live-nya. Aku kayaknya lagi ngapain gitu, ada kerjaan. Terus aku langsung buru-buru ngeliat, kan dia tuh live jam 7 malam. Aku langsung buru-buru ke kamar. Aku live.
ikutin nih doa, maksudnya ikutin gitu kan. Sampai aku sebenarnya ada enggak feeling sih, aku ada kayak ih pengen banget didoain pendeta ini gitu, punya perasaan itu di live, enggak, di yang siaran ulang terakhir sebelum aku itu ikutan live. Dan aku kan pendetanya tuh ada meminta kita juga kalau mau dia mau doain masukin ke live chat. Aku nggak masukin karena emang ya aku emang cuma mau ikutan ibadah gitu kan. Ternyata di akhir pendeta tuh ada kayak doa khusus, apa sih namanya, nubuatan, doa nubuatan. Biasanya tuh untuk beberapa orang emang kayak Tuhan kasih dan kayak saat itu juga gitu yang didoain, dan entah satu atau beberapa orang, dan yang ini tuh personal banget. Personal, dia nyebutnya, jadi kan ada 3 orang yang didoain. Yang pertama tuh personal nggak ya, aku lupa. Yang kedua personal. Contohnya misalnya ada 1 orang, Anda mengalami ini nanti Anda akan gitu. Nah ini tuh yang depannya nggak ada disebut ada 1 orang, nggak gitu. Dan terakhir tuh gini, ada 1 orang sudah sakit batu ginjal cukup lama. Terus apa ya, pokoknya dia bilang yang cukup mengganggu dan menyakitkan. Jadi dia sebut batu ginjal sudah cukup mengganggu, bukan mengganggu kan, cukup mengganggu dan menyakitkan. Dan aku kayak tersentuh, iya, sakit aku cukup lama, cukup mengganggu dan ya emang menyakitkan gitu. Tapi emang itu batu ginjal? I don't know. I don't know. Then terus aku nangis. Aku nggak tahu kenapa aku nangis. Wah, kenapa nih gitu, kayak nggak menggigil sih, tapi kayak panik shock, orang panik shock gitu loh. Tapi bukan respon panik dan shock ya, tapi kayak gitulah kira-kira. Tapi dia doa itu dia nggak nyebutin orang ya? Enggak, dia nggak cuma sebutin simptomnya ya, aja. Karena beberapa ada yang spesifik, kamu kayaknya hari ini kamu pakai baju merah, ada yang sempat, ada yang kayak doa-doanya ada yang gitu, yang ini tuh enggak. Kenapa itu langsung merasa kayak gitu? Aku nggak tahu, mungkin Roh Kudus sebenarnya ada di situ. Emang Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus ada di mana-mana, tapi kayaknya aku langsung dipeluk saat itu juga gitu, mungkin karena aku langsung menangis. Biasanya di samping. Aku langsung nangis kejer. Gitu kan, aku nggak tahu ya, aku yang didoain, dan aku juga nggak tahu aku punya batu ginjal. Yang aku tahu pinggang aku sakit, punggung aku sakit, di sini aku sakit, bahkan kayak dari garis sini tuh ada dari garis bawah perut kayak ada garis yang kadang kalau mau pipis tuh kayak kayak apa ya, kayak karena itu jadi kayak nggak plong kalau pipis. Terus dia sebutin doanya, maksudnya Tuhan pokoknya be ready, setelah saat teduh ini lari ke kamar mandi, batu itu akan keluar saat itu juga bersama, maksudnya masuk apa sih, pokoknya keluar lewat WC-nya kata dia gitu kan, dan gunung itu akan pindah ke WC-nya kata dia gitu kan. Kaget aku tuh, bahkan aku tuh nggak habis pipis, nggak minum banyak malam itu. Terus aku masih nangis, beres doa, terus dia doa nyanyi lagi lagu terakhir, doa terakhir, doa penutup lah ya, sama doa berkat, terus lagu terakhir. Tiba-tiba aku pengen pipis yang tau kan udah kebelet, kayak udah banyak banget, kayak habis kedinginan di tempat yang ber-AC atau habis minum 1 liter gitu kan, kayak pengen pipis langsung. Aku langsung lari ke kamar mandi, aku pipis sebanyak-banyaknya, banyak banget. Padahal tadi malamnya belum banyak minum, atau tadi sebelum? Enggak. Terus emang aku kan beser, tapi nggak pernah jadi sebanyak itu juga ketika udah malam. Itu bener-bener banyak banget. So, aku masih nangis. Terus aku diem, Tuhan ini aku gitu bertanya-tanya, Tuhan aku yang disembuhkan gitu kan, ini aku kah, apakah benar gitu. Aku bertanya kayak udah selesai pipis, aku masih diem kan, tunggu gitu kan. Terus aku masih diem berdoa, Tuhan ini benar aku sembuh, Tuhan. Aku masih bertanya, bahkan sampai pagi aku mau tidur, punggung aku itu nggak sakit. Jadi tuh pas didoain juga aku ngerasa kayak ada yang nyentuh.
nyentuh sebelah sini karena yang sakit kan selalu di sini, nyentuh gini Di pelan punggung. di punggung, kayak ada sentuhan pelan, udah itu doang yang aku rasain. Dan akhirnya aku pagi-pagi nih ya, pagi-pagi itu aku biasanya kesakitan. Sebelum tidur aku pasti kesakitan. Yang aku bilang sendawa berjam-jam, sendawa 30 menit itu tuh bisa berjam-jam sebelum tidur. Oke. Nah, kan kalau flow ini sebenarnya ketika mendapatkan mukjizat itu nggak semua orang ya bisa Iya, dapetin benar. mukjizat Iya, yang benar-benar nyata kayak gitu kan. Nah, di masa waktu tadi Flow bilang bahwa insecure makan banyak, terus sekarang itu akhirnya disembuhkan. Tapi sebenarnya ada nggak sih proses di situ untuk benar-benar kan orang ya iman tanpa perbuatan mati ya. Betul. Kalau misalnya kita cuma bilang nunggu mukjizat, nothing kan? Yes. Kayak nggak akan ada ya nunggu mukjizat diem doang tidur kan nggak Iya, mungkin. bener. Apa yang Flow lakukan untuk melatih tubuhnya dan kembali sehat gitu? Titik awal itu aku dimarahin sama kakak aku. Jadi aku kan insecure tuh karena aku gendut. Kakak aku yang pertama mau nikah, aku ngerasa badan aku nggak cocok pakai kebaya. Terus aku disuruh ngaca, disuruh teriak di depan kaca. Dia bilang, bilang sama diri kamu cantik. Cara didikan dia tuh keras. Jadi nggak bisa kayak memanis-maniskan aku gitu. Nggak deh, kamu cantik, nggak. Dia narik aku, suruh ngaca, bilang cantik. Bilang yang keras, diucapin katanya. Terus aku bilang, aku cantik. Yang keras kata dia gitu kan, nggak mau lihat mukanya soalnya. Terus aku cantik, aku bilang yang keras lagi gitu, aku cantik. Dan dari situ seakan-akan tembok yang aku buat itu tentang insecure aku bahwa gendut itu nggak cantik itu hancur. Dari situlah perjalanan aku akhirnya semakin jadi kan aku tuh lahir baru tuh SMP. Nah tapi yang benar-benar kayak di prosesnya kerasanya tuh SMA, di prosesnya gitu kan, semakin harinya tuh di SMA. Dan itu tuh dari situlah gitu, dari gendutnya aku, dari kesehatan aku, semakin hari tuh disitulah Tuhan membentuk aku jadinya. Oke, berarti yang pertama kali yang dipulihkan adalah Gambar diri. Ya mental Iya, ya, mental. cara kita memandang diri kita sendiri. Nah Iya. selain itu nggak mungkin dong setelah mental tubuhnya sehat, nggak mungkin dong. Enggak. Nah apa yang Flow lakukan? Aku biasanya baca buku sesekali, apa yang ada di rumah aku baca. Terus setiap misalnya kadang sih merhatiin kalau bapak sama mama kan setiap pagi selalu saat teduh gitu, kadang aku perhatiin gitu kan, dengerin, terus memperhatikan kayak kegiatan gereja gitu, belajar hari demi hari. Apalagi kan kalau Permata terus ikutan pengurus gitu kan, kayak kesannya tuh keren banget gitu kan, bisa aktif. Dan bukan itu ternyata gitu kan, di dalamnya ini yang diproses dan mengenal Tuhannya, bukan keaktifannya kan. Dan dari situ aku semakin hari belajar gitu, kayaknya kalau aku nggak ikutan Permata, kalau aku nggak jadi pengurus Permata, aku juga nggak akan mencari Tuhan seperti itu gitu. Jadi Permata sangat membentuk aku. Oke, tempat yang bagus. Untuk membentuk diri ya. Iya. Dan itu pasti berhubungan dengan pengenalan kita kan Tuhan. Betul. Nah, itu kan tadi ngomongin adalah soul ya, soul dan mental. Kalau tubuh apa yang dilakukan untuk kan nggak mungkin dong orang abis gendut. Ya kalau misalnya tadi kan dibilang ya kebayang sih kalau gendutnya orang, maksudnya dengan tinggi badan tertentu gitu, dan akhirnya sekarang sudah lebih baik gitu, tubuh yang sehat. Apa yang dilakukan sama Flow untuk membentuk tubuh yang sehat? Aku ngikutin pola makan tertentu, kayak lagi happening nih ini gitu kan, ini sehat. Mencoba-coba. Terus makin kesini kan aku udah ada YouTube apa segala macam. Nah ada YouTube yang ngasih tahu kalau tubuh itu semakin hari kalau kamu ngikutin pola tertentu, akhirnya kamu tahu tubuh kamu tuh cocok atau enggak sama pola itu gitu kan. Terus masa sih gitu kan, awalnya nggak percaya, ternyata bener setelah aku jalanin gitu kan. Oh jadi ikut kayak workout by YouTube gitu maksudnya? Workout atau pola makan kan, jadi suka ada pola vlog makan ya, sama workout YouTube gitu. Oke. Kayak lihat yang ini yang itu gitu kan. Kok kayak misalnya kan first impression gitu kan, kalau lihat kok kayaknya kurang menarik, misalnya dia ngasih tahu kan, tapi nggak menarik nih, awal dikasih lihat kan nggak menarik, awal ngeplay,
Tapi kan selalu suka ada rekomendasi yang lain kan. Oke. Nah, jadi aku kadang jadi ngeklik yang di Jadi situ. mencari workout yang sesuai dengan kebutuhan sama yang membuat tertarik gitu. Iya, benar. Oke, itu berarti works dong. Workout yang works ya. Yes. Oke. Nah, itu kan berarti tadi pertama Flo cerita tentang mental flow untuk melihat diri cantik gitu. Karena kan apa yang kita lihat tentang diri kita itu membentuk diri kita sendiri ya. Dan biarpun tadi di keras tapi sebenarnya itu works juga ya. Oke, habis itu dengan kegiatan Permata yang dilakukan sehari-hari, agak sehari-hari sih maksudnya tiap minggu. Yang sebelum corona ini terjadi ya ada PA, ada gereja bareng, ada persekutuan dan lain-lain. Itu juga membentuk flow untuk mengenal Tuhan gitu secara pribadi dan mengetahui bahwa ya Tuhan itu tuh bukan hanya sekedar Tuhan tapi adalah kebutuhan gitu utama dari dirinya Flow gitu ya. Baru abis itu tentang tubuh gitu yang dulu Flow-nya gendut. Nah itu kan yang diceritakan sama Flow tentang kesehatannya Flow gitu, banyak hal. Kalau misalnya kalau tadi kita ngomongin tentang bagaimana mukjizat Tuhan itu kan amazing ya, bahwa ada hal yang Tuhan berikan lewat bukan cuman sih dari YouTube dan karena nggak Tuhan kenal gitu. Ya Tuhan tuh tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dari YouTube doa live, terus ada nubuatan dan akhirnya tanpa disadari Flow itu adalah Flow gitu. Yes. Karena Flow juga nggak tahu sebenarnya itu penyakitnya Flow yaitu adalah batu ginjal gitu dan Tuhan sembuhkan. Dan apa sih sebenarnya yang Flow yang harus kita lakukan untuk kita itu tetap sehat menurut Flow gitu? Karena kan sekarang maintain kesehatan ya Flow. Nah apa yang harus dilakukan gitu, karena kan itu proses cerita hidup sebelumnya dan sampai sekarang gitu. Dan untuk kedepannya apa sih yang untuk kita jaga gitu tetap sehat secara kalau kita udah sembuh secara ya mental tadi kan terus akan ada ya mental kita diganggu gugat oleh kehidupan bahkan dari kita selalu sendiri digoda. Betul. Atau misalnya hari ini aja coba aku kelihatan gendut gitu ya, padahal ya lah cuma sekilo misalnya gitu, terus mentalnya kayak apaan sih lo pakai baju gini gitu ya, terus iya aku mah jelek apalah gitu. Dan bagaimana how maintain supaya kita tetap sehat gitu. Sekarang sih aku karena udah cerita dulu, aku nggak pernah percaya kalau Tuhan akan ngasih mukjizat saat itu juga sama aku. Yang kayak ya itu kan suatu hal yang sulit ya. Tapi kan Tuhan selalu bilang nggak ada yang mustahil gitu. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Tapi aku ragu sebenarnya dengan kata-kata itu. Aku tuh sakit loh Tuhan, aku nggak tahu kenapa. Aku udah ketemu dokter, banyak dokter dan selalu bolak-balik dan selalu dibilang mah ini mah pola makan. Kan emosi ya dalam hati sebenarnya, batin aku tuh berantem gitu kan, nggak terima. Tapi ya aku bertanya gitu, apakah itu akan terjadi sama aku Tuhan? Ini yang sakit entah apa gitu. Mungkin orang anggap remeh dan aku pun sebenarnya. Tapi ternyata itu adalah hal yang cukup yang mengganggu. Dan akhirnya aku tuh jadinya selalu setiap hari bersyukur. Setiap hari bersyukur dengan kesehatan aku udah kasih. Dan setiap pagi aku ingat kalau aku harus sarapan, karena aku udah tahu tubuh aku harus sarapan, aku makan harus tepat waktu. Dan itu teh bukan hal yang mudah dan bukan emang omdo doang gitu kayak. Iya, betul. Berarti yang tadi sebenarnya apa yang udah Flow lakukan sebelum mukjizat itu terjadi tetap harus dilakukan ya, seperti misalnya sarapan yang tepat, pola makan tadi kan Flow bilang pola makannya yang tepat, tetap workout, bahkan tetap ikut persekutuan kayak ngobrol-ngobrol di Kedai Permata, sharing gitu ya. Terus dalam mental juga ya, pikiran apa yang didengar tadi juga sempat baca buku katanya ya, apa yang dibaca, yang dimasukkan ke otak juga penting, jadi tetap itu dilakukan gitu. Di luar dari kapan Tuhan mau memberikan mukjizatnya gitu, karena itu adalah anugerah. Dan yang pasti tadi Flo bilang apa? Tetap bersyukur. Betul. Wow, Tuhan baik lah ya, Tuhan baik. Maksudnya apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yaitu adalah anugerah daripada Tuhan dan Dia yang nentuin kan. Tapi lebih daripada itu kita yang melakukan bagian kita tetap dong. Dan ya kalau misalnya Tuhan menjamah dengan caranya, itu adalah pilihan Dia karena Dia selalu baik. Oke, thank you Flo buat hari ini. Selamat kembali bekerja lagi, biarpun di Kedai. Nanti mau kerja lagi nggak? Oke. Thank you Masih. Thank you Flo. Bye. Flo tadi bercerita bagaimana Tuhan menyembuhkan dia lewat mukjizatnya. Padahal sebelumnya dia hidup dengan rasa sakit bertahun-tahun.
Bahkan sebelum mukjizat itu terjadi, dia sudah membentuk pola hidup yang sehat dan dia juga membentuk dirinya dengan mental yang sehat juga. Dan bagaimana dia selanjutnya untuk menjaga kesehatan itu tadi dia sudah cerita. Teman-teman belajar tentang apa dari Flow hari ini? Dan saya sendiri sih belajar bahwa hidup sehat itu harus dibentuk, nggak harus nunggu mukjizat, karena mukjizat itu tuh terserah Tuhan mau kasihnya kapan. Tapi yang pasti lakukan bagian kita untuk membentuk hidup kita yang sehat, dan pada akhirnya Tuhan juga melakukan bagian dia gitu. Dan percayalah, kalau teman-teman sekarang butuh didoakan, Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dengar YouTube yang rekaman, it's okay, didoakan dari jarak jauh. Kalau teman-teman membutuhkan itu, doain, minta orang doain, dan Tuhan pasti melakukan sesuatu buat hidup teman-teman. Dan kami berharap teman-teman juga sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Gimana teman-teman Permata? Belajar apa dari dua teman kita yang hari ini sharing tentang hidupnya? Pasti banyak banget yang teman-teman dapat. Teman-teman boleh tulis di komen belajar apa dari sharing mereka. Boleh juga tulis mau bahas apa di Kedai Permata dan undang siapa di Kedai Permata. Sampai jumpa di Kedai Permata selanjutnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya.